Shalom adik-adik. Pada hari ini kita bersyukur kita boleh datang kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Adakah sukacita yang adik-adik rasakan hari ini? Oke, semoga semuanya bersukacita ya pagi ini. Dengan penuh sukacita kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Selamat pagi Bapa. Mari dengan sukacita kita katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi kita pujikan kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kita mau datang menghampiri Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Baik adik-adik, sebelum kita akan memuji nama Tuhan kembali, Kak Tias aja adik-adik semuanya tundukkan kepala, kita lipat tangan kita dan kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur ya Tuhan, jika pada pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini Tuhan berikan kami semangat untuk terus mau beribadah kepada Tuhan. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan, dari awal sampai dengan akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, adik-adik, pada pagi hari ini kita yakin hari ini adalah harinya Tuhan. Jadi kalau harinya Tuhan, kita membawa hati yang penuh sukacita adik-adik untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita akan pujikan hari ini harinya Tuhan. Boleh dengan tepuk tangan adik-adik. Dengan penuh semangat kita mau bersukacita bersama hari ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ganti hari-hari ya adik-adik ya. Hari Senin, Selasa sampai dengan hari Minggu ya. Hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu
Hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu dan semua hari, harinya Tuhan. Adik-adik masih suka cita hari ini? Harus dong ya. Kita akan pujikan haleluya, haleluya, puji Tuhan ya. Jadi ingat, kalau ada kata puji Tuhan, kalian berdiri. Kalau dimulai dengan duduk dulu. Haleluya, 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 puji Tuhan. Jadi adik-adik yang saat ini duduk di bawah di kursi, haleluya ya duduk. Ketika puji Tuhan, adik-adik berdiri ya. Oke? Kita akan pujikan bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Mari adik-adik kita bersuka cita bersama. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Semuanya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nah adik-adik, setiap hari hendaknya kita terus boleh memuji Tuhan, karena Tuhan Yesus sangatlah baik. Baik adik-adik, kita semua aja adik-adik semuanya kita mau tundukkan kepala lagi. Kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, siapkan hati kami Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami agar kami boleh dengar-dengaran akan Engkau ya Tuhan, sehingga setiap firman yang boleh kami akan renungkan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Berkatilah ya Tuhan, dari awal sampai dengan akhir kami boleh merenungkan firman-Mu, tidak ada gangguan apapun juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Pada pagi hari ini, tema firman Tuhan adalah perumpamaan orang upahan di kebun anggur, yang terambil dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan 15. Mari bersama-sama adik-adik buka Alkitabnya, kita akan baca ya. Sekali lagi Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Kita akan baca bersama-sama. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu,
sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Jadi perasaan iri hati, siapa yang di sini suka iri hati kepada teman? Ada yang suka jealous kepada teman, ada yang suka tidak senang kepada temannya ketika mungkin orang lain menerima yang lebih besar, lebih menarik. Bahkan mungkin apa yang didapatkan teman kita mungkin sesuatu yang luar biasa, dan kita merasa kenapa hidupku biasa-biasa aja, kenapa aku tidak seperti temanku. Seberapa banyak di antara adik-adik yang suka membanding-bandingkan diri dengan teman-teman, suka iri hati dengan keberhasilan teman kalian. Nah, adik-adik, seringkali kita menjadi anak-anak Tuhan yang sulit untuk bersyukur. Kita seringkali iri hati kepada teman-teman kita. Nah, Tuhan Yesus pada pagi hari ini memberikan sebuah perumpamaan untuk menunjukkan kepada kita bahwa iri hati bisa merusak hati dan membuat kita lupa untuk bersyukur. Nah, adik-adik, sebuah tuan dari sebuah perkebunan anggur, mereka memanggil para pekerja, mulai dari yang pagi-pagi, dari yang jam 9, siang jam 12, jam 3 sore, bahkan jam 17 atau di saat petang. Dia memanggil para pekerja yang akan bekerja di kebun anggurnya, adik-adik, dengan kesepakatan bahwa di dalam 1 hari mereka akan mendapatkan upah 1 dinar. Saat dibayar mereka mendapatkan 1 dinar, adik-adik. Sudah sepakat, kalau bekerja dalam 1 hari ini kamu akan mendapatkan upah 1 dinar. Nah, adik-adik, ketika mulai selesai bekerja, tuan ini pun membagikan hasil ataupun gaji gitu ya, kepada upah kepada orang-orang tersebut. Dimulai dari yang datang paling terakhir, dia diberikan berapa, adik? 1 dinar. Nah, kemudian yang terjadi adalah sampai akhirnya dengan orang yang terakhir, terdahulu, semuanya ternyata mendapatkan upah yang sama sebanyak 1 dinar. Mulailah adik-adik, mereka yang bekerja paling lama, karena dia mulai dari pagi-pagi benar sampai dengan yang paling terakhir. Tentu saja adik-adik, mereka yang bekerja paling lama, karena dia mulai dari pagi-pagi benar, dia membanding-bandingkan dirinya dengan teman-temannya yang bekerja hanya 1 jam, yang mereka yang bekerja hanya beberapa jam, dibandingkan dengan dirinya yang sudah bekerja dari sejak pagi. Kenapa upahku sama 1 dinar? Kenapa nggak berbeda? Ini membuat dia akhirnya merasakan sebuah perasaan iri hati, adik-adik. Adik-adik, perumpamaan ini bicara mengenai pemilik kebun itu adalah Allah kita, dan pekerja yang awal adalah orang yang merasa lebih berhak karena sudah lama percaya ataupun percaya kepada Tuhan, adik-adik, bekerja atau percaya kepada Tuhan. Sedangkan orang yang akhir mungkin baru orang-orang yang baru mengenal Tuhan, tetapi mereka semua mendapatkan upah yang sama. Upah 1 dinar itu adalah perumpamaan tentang berkat dan keselamatan daripada Tuhan yang diberikan bukan karena usaha kita, tetapi karena kasih karunia yang telah Tuhan berikan. Nah, adik-adik, pertanyaan di ayat yang ke-15 adalah merupakan sebuah teguran, adik-adik. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Anda bisa baca di Matius 20 ayat yang ke-15b. Pertanyaan ini diajukan kepada para pekerja awal untuk memastikan perasaan mereka. Dan dia berkata, aku sudah adil, kamu mendapatkan sesuai janji. Karena memang adik-adik,
Di kesepakatan awal sudah disampaikan, kamu nanti bekerja gajimu 1 dinar. Dari masing-masing orang mereka mendapatkan upah yang sama. Dan mereka mengiyakan, oke, deal gitu ya. Oke, setuju. Aku nanti akan mendapatkan upah 1 dinar. Nah, apa ada yang salah dengan pemilik kebun anggur? Karena pemilik kebun anggur pun juga sudah memberikan seperti yang sudah disepakati di awal. Kalau dari awal mereka, aku nggak mau 1 dinar, aku maunya 5 dinar gitu ya. Mereka bisa menyampaikan di awal. Ternyata mereka protes. Kenapa aku yang lebih lama bekerja sama aja mendapatkan bagian yang serupa dengan yang lain yang datangnya lebih pendek bekerjanya? Kenapa aku yang lebih lama mendapatkan hasil yang sama dengan mereka yang bekerjanya sebentar gitu? Jadi ada sebuah perasaan iri hati. Apakah iri hati engkau karena aku bermurah hati? Tanya sang pemilik kebun anggur. Nah, dari Allah kita adalah Allah yang adil dan murah hati. Terkadang iri hati muncul karena kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, adik-adik. Kak Tias yakin ada banyak di antara kita yang mudah sekali merasa iri hati ketika melihat keberhasilan teman, ketika melihat orang lain lebih berhasil, lebih kaya, lebih dan lebih. Seberapa sering kita suka sekali membanding-bandingkan hidup kita dengan mereka. Kenapa Tuhan aku gak seperti dia? Kenapa hidupku gak seperti dia? Kenapa? Dan kita menjadi lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, memiliki rasa iri hati sangatlah berbahaya. Kenapa? Yang pertama adalah karena bisa menghilangkan sukacita di dalam hati kalian. Hati jadi gelisah, hati jadi gak damai, bahkan merasa marah, merasa penuh amarah, kemarahan, karena ada banyak iri hati. Hati kita sudah tidak lagi bisa bersuka cita karena kita tertutup dengan iri hati. Nah, kita menjadi lupa untuk bersyukur karena hanya melihat keberhasilan orang lain, karena hanya melihat apa yang dimiliki orang lain, sehingga kita lupa bersyukur dengan hal-hal yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Setiap orang memiliki berkat yang berbeda-beda, adik-adik. Mungkin ada yang diberkati dengan berlimpah-limpah, mungkin ada orang yang diberkati dengan secukupnya. Tapi marilah kita belajar bersyukur. Apapun yang Tuhan berikan, pasti itu adalah hal yang layak dan patut untuk kita syukuri. Jangan hanya membanding-bandingkan diri dengan milik orang lain. Bersyukurlah dengan apapun yang adik-adik miliki. Besar, kecil tidak menjadi ukuran. Yang penting kita punya hati yang selalu bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal. Nah, adik-adik, iri hati bisa merusak relasi. Karena apa? Karena kalau sudah kita iri dengan teman kita, misal nilainya 100, kita sudah belajar mati-matian, nilai kita 90. Bisa jadi kita jadi marah sama teman kita, nggak mau nyapa, nggak mau lihat, bahkan kita sudah nggak mau berteman sama dia karena nilainya lebih bagus daripada aku nggak suka. Nah, adik-adik, rasa iri hati bisa merusak relasi, hubungan kita dengan teman kita, dengan orang lain, karena kita marah, karena kita iri, karena kita benci dengan teman-teman kita yang lebih berhasil mungkin, atau memiliki apa yang dia miliki, mungkin membuat kita iri. Nah, adik-adik, jangan sampai itu merusak relasi. Nah, iri hati berarti menolak kebaikan Allah, adik-adik. Kenapa? Karena seolah-olah Allah itu nggak adil. Kenapa Allah lebih memberkati dia daripada aku? Kenapa aku nggak punya, dia punya? Kenapa dia berhasil, aku nggak berhasil? Kenapa? Dan kenapa? Seperti pekerja awal yang juga marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku sudah percaya kepada Tuhan lama, bekerja lama kepada Tuhan, kenapa kok aku nggak berhasil? Bahkan kenapa aku tidak mendapatkan upah yang layak seperti yang dimiliki oleh orang lain? Nah, mulai kehilangan rasa bersyukur. Nah, adik-adik, Allah itu adil, adik-adik. Dia selalu menepati janjinya. Dari awal dia sudah deal dengan para pekerja. Upahnya 1 dinar. Apakah mereka mendapatkan kurang dari 1 dinar? Tidak, bukan? Allah menepati janji. Apa yang kamu sudah sepakati diberikan seperti janjinya. Allah itu adil dan Allah itu menepati janjinya. Allah juga murah hati.
memberi berkat yang sama kepada pekerja akhir. Allah kita murah hati, Allah kita tuh adil. Dan juga Allah kita adalah Allah yang selalu mau mengasihi orang lain. Kita mau belajar dari perumpamaan ini, kita belajar bahwa Allah kita setia menepati janji. Dari awal pekerja yang awal mendapatkan upah 1 dinar seperti kesepakatan yang sudah dibuat. Seperti halnya juga yang terakhir pun juga mendapatkan 1 dinar. Apa ada yang salah dari situ? Allah sama, dari awal sudah sepakat dan semuanya sama, mendapatkan upah 1 dinar. Nah adik-adik, tugas kita adalah mari adik-adik kita bersyukur dengan apa yang kita punyai. Bukan sibuk membandingkan diri dengan berkat yang diterima oleh orang lain. Mari kita belajar. Kita tidak iri hati lagi menempat teman yang nilainya lebih bagus, punya mainan baru, punya HP baru, atau mungkin punya sesuatu yang hal-hal yang mereka punya yang kita juga inginkan. Nah, adik-adik, Tuhan sayang kepada setiap kita dan memberikan berkat yang cukup. Jadi, belajarlah untuk kita berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk bagianku. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan. Bukan dari besar kecil berkat itu, tetapi rasa syukur yang terus kita miliki di dalam hati kita. Bersyukur dengan berkat yang Tuhan berikan. Jangan terus membandingkan diri dengan orang lain. Bersyukur dan tidak memiliki iri hati membuat kita hidup damai dan penuh sukacita. Ayat hafalan kita terambil dari Filipi 4 ayat 4a. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, Filipi 4 ayat 4a. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Mari adik-adik kita boleh terus bersukacita di dalam hal apapun yang kita alami. Allah adil, Allah murah hati, Allah sangat mengasihi kita. Bersyukur dengan apapun yang kita terima. Jangan terus membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Berterima kasih kepada Tuhan dalam hal kecil sekalipun. Berterima kasih. Jangan terus melihat hidup orang lain. Terus melihat ke atas dan bersyukur dengan apapun yang Tuhan sudah berikan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena Engkau terus memberikan kami kasih, berkat, dan rahmat. Terima kasih Tuhan. Mungkin kami pernah mengalami masa-masa kami merasa iri dengan orang lain. Kami merasa benci dengan teman kami yang mungkin lebih berhasil, punya sesuatu yang kami juga inginkan, dan mungkin kami masih belum mendapatkan itu. Ajarkan kami Tuhan untuk hidup tidak membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Ajarkan kami punya rasa bersyukur. Ajarkan kami memiliki rasa terus berterima kasih dengan apapun yang Tuhan boleh berikan. Sehingga hidup kami boleh senantiasa Bapa bersukacita dan damai di dalam hari-hari yang kami jalani. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita melalui orang tua kita. Kita siapkan persembahan kita adik-adik yang terbaik. Kita memberikan kepada Tuhan sebagai rasa syukur akan segala kebaikan dan kasih Tuhan. Beri syukur, kita akan pujikan. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik adik-adik. Beri syukur. Syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Baik adik-adik, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan kembali berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, jika pada pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk memberikan berkat kepada Tuhan atas segala yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kami. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap orang yang boleh memberikan persembahan Tuhan. Berkat-Mu terus melimpah bagi setiap kami semuanya ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan persembahan ini Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik, adik-adik, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita kita akan kembali memuji Tuhan. Kita pujikan segala puji syukur. Karena sungguh adik-adik, segala kebaikan telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Hendaknya hati kita terus boleh bersyukur dalam segala hal yang Tuhan boleh berikan di dalam hidup kita. Sekali lagi adik-adik, segala puji syukur kita akan naikkan kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semuanya soralah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Baik adik-adik, kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa dan kita akan akhiri dengan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jika pada pagi ini kami boleh mengakhiri ibadah kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami hari ini. Dari awal sampai dengan akhir, kami bersyukur Tuhan boleh ingatkan kami agar kami boleh menjadi anak Tuhan yang tidak mudah iri, yang tidak mudah Bapa iri hati kepada teman kami. Kami mau belajar bersyukur Tuhan dengan apapun yang Tuhan boleh berikan. Ajarkan kami boleh senantiasa mengucap syukur di dalam segala sesuatu, karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada. Kiranya berkat daripada Tuhan terus mengalir atas setiap kami. Kami mengakhiri Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.